berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Halo anak-anak semua. Salam Pancasila, salam Fransiskus, berjiwa besar. Jumpa lagi dengan Miss Desi di channel YouTube SD Fransiskus 1 Tanjung Karang. Kali ini kita akan memasuki MPLS hari kedua. Gimana? Kemarin sudah nonton ya? MPLS hari pertama seru sekali ya. Banyak sekali kegiatan yang adik-adik saksikan, anak-anak saksikan. Kemudian hari ini adalah hari kedua MPLS. Penasaran apa yang akan dilakukan oleh adik-adik atau anak-anak di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang? Yuk kita saksikan. Cerita saling bersaudara, tak terjeda selalu
anak-anak semua. Kali ini Miss Desi bersama dengan Mama siapa ini? Kinar. Mama Kinar. Namanya Mama Kinar atau Nama anaknya Kinar. nama anaknya Kinar? Kalau nama Mama siapa? Saya Iren. Mama Iren. Iya. Mama Iren ini wali murid kelas Kelas fase A Gembira. fase A Gembira kelas 1 ya Maya. Iya. Mama nih aku mau tanya-tanya sedikit. Kesannya apa Mah? Dari kemarin nih aku perhatiin Mama kan nganterin si Kinar. dari hari pertama MPLS gitu. Kesan-kesannya apa Mah melihat anaknya baru masuk sekolah? Kesannya yang jelas anaknya happy. Kemarin ditanya pas pulang sekolah hari pertama gimana hari pertama sekolah. Terus anaknya bilang happy mah. Terus senang, seru. Katanya sekolahnya seru. Terus hari ini juga dia senang karena kan tadi nyanyi-nyanyi. Terus senang, seru. Iya. Aktivitasnya banyak. Ya Mama ini kan anak pertama ya Maya yang masuk SD gitu. Iya. Nih kira-kira apa sih Mah kenapa Mama memilih SD Fransiskus 1 untuk dijadikan Mama sekolah pilihan? Oke, yang pertama kan saya dengarnya memang kalau di SD Fransiskus ini sudah menerapkan kurikulum merdeka karena masih betul. jarang sekali sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Terus memang saya sebelum masuk ke sini kan saya memang searching sekolah-sekolah yang kegiatannya banyak, terus mengeksplor bakat minat anak gitu. Saya lihat memang Fransiskus ini cocok untuk anak saya. Ya, memang untuk mengembangkan minat bakat. Untuk SD Fransiskus ini tidak cuma sains saja ya Maya, tapi untuk pengembangan diri, karakter itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak. Gitu. Betul, Mama, Miss. apa sih harapannya untuk sekolah tercinta kita ini? Harapannya untuk SD Fransiskus semoga terus up to date dalam dunia pendidikan pastinya, terus makin jaya berkembang, yang sudah bagus ini dipertahankan. Ya, siap. Kita kasih satu kata dulu untuk SD Fransiskus apa ya Mak kira-kira? Keren. Ya. SD Fransiskus 1 keren. Mama terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Halo anak-anak semua. Kali ini Miss Desi sedang bersama dengan Mama Leonel dan Mama Ben. Mama Leonel. Ini Mama Naura. Mama Naura. Oh, Mama, anaknya ada 2 di sini. Aduh, ini apa? Yes. Anak saya ada 2. Ada 2 di sini. Yang satu Leonel Andres Iniesta Purba kelas 3 dan yang satu Rafael B David Purba kelas 1. Kelas 1. Iya. Kalau Mama Aurelia Naura Zafarani di kelas 1. baru masuk kelas 1 ini. Iya. Nih aku mau tanya sedikit ya Maya. Ini aku lihat Mama kan anaknya 2 di sini ya. Iya, betul. Terus kira-kira kenapa Mama memilih SD Fransiskus 1 untuk dijadikan sekolah pilihan untuk anaknya belajar di sini? Kalau saya pribadi, saya jatuh cinta dengan SD Fransiskus. Oh ya. Itu sejak si Leonel bayi, itu saya biasa dititipin di daycare samping bersama suster. Itu dari dia umur 1,5 bulan, itu saya titipin di daycare. Kemudian saya melihat aura sekolah ini positif gitu. Jadi ada anak-anak yang dititipin juga di sana. Kemudian saya ngobrol dan saya lihat anak-anaknya sangat aktif. Dan saya juga lihat sempat masuk gitu ya. Itu si Leonel umur 1,5 bulan gitu. Saya jatuh cinta dengan sekolah ini dan saya punya cita-cita semoga nanti kalau Leonel masuk SD itu saya bisa nyekolahin anak saya di sini dan puji Tuhan tercapai. Nah, kemudian dedeknya juga setiap abangnya ada kegiatan pentas seni atau apa gitu saya kenalkan dengan SD Fransiskus. Itu adiknya saya bawa. Kemudian pada saat adiknya si Ben ini udah masuk usia SD, saya tanya, "Adek mau sekolah di mana?" Di SD Fransiskus mah lengkap lagi nyebutnya SD Fransiskus 1 Tanjung Karang.
Udah melekat ya karena dari kecil sudah dikenalkan. Gitu, Miss. Iya. Iya. Kalau Mama? Kalau saya termotivasi itu kalau saya Muslim ya Miss ya. Oh iya. Saya Muslim. Sama ya. Sama Miss ya. Masalah pendidikannya, saya kepingin anak saya itu pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Mandarin, terus kayak teman-temannya. Termotivasi awalnya dari temannya ya, ada satu teman TK juga sekolah di sini. Jadi anaknya mami, kakak juga mau kayak Bintan sekolahnya di Fransiskus, meskipun banyak kendala orang-orang. Kenapa sih harus masuk Fransiskus? Fransiskus kan bukan sekolah Muslim. Saya bukan bermasalah dengan Muslim atau tidaknya, tapi masalah pendidikannya yang menurut saya bagus ya, Miss. Ya, memang kalau di SD Fransiskus ini cukup lengkap. Ada Mandarin, kemudian juga TIK juga sudah diajarkan, dan juga kegiatan-kegiatannya yang sangat banyak sehingga anak-anak bisa mengeksplor potensi dirinya. Iya, bisa digali. Ada menari, teater, pantomim, gamelan, nah banyak ya Maya. Gitu. Ini Mama ini rumahnya di mana sih kalau boleh tahu? Saya rumahnya di Natar, Lampung Selatan, Miss. Di Natar. Ya, di Natar. Sampai sini. Iya. Kalau Mama Dekat di Gedong Air. di Gedong Air. Sekarang Barat. Ini Mama sampai Natar nganterin Iya. ke sini. Iya, Gimana betul, Miss. ceritanya ini? Saya dengan anak-anak itu suka diskusi gitu ya, jadi suka diskusi dan akhirnya mengambil satu kesepakatan. Jadi karena kita berangkat sekolahnya pagi, jadi mereka itu malam-malam tuh nggak boleh tidur larut. Jadi jam 8.30 atau jam 9 tuh udah masuk kamar. Jadi pagi itu jam 4:30, itu jam 5 sudah bangun, 5:30 tuh udah duduk sarapan gitu. 6:10, 6:15 tuh harapannya sudah keluar dari rumah. Iya, Gitu, iya. Miss. Wah, luar biasa jauh-jauh. Mama ini terima kasih antusiasnya semua jauh-jauh dari Natar dan memilih SD Fransiskus untuk jadi sekolah kebanggaan anak kita. Ya, harapannya apa nih, Ma? Satu kata untuk SD Fransiskus. Semoga SD Fransiskus tetap ramah anak, tetap lebih baik, tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Gitu. Oke, Mama? Semoga SD 1 Fransiskus jaya selalu, sukses selalu, dan semoga anak saya juga betah di sini. Oke, kasih satu kata yuk untuk SD Fransiskus apa ya? SD Fransiskus luar biasa. Oke, yuk. 1, 2, 3. SD Fransiskus luar biasa. Terima kasih, Mama. Ikan Tuhan. Mentari indah sekali memancarkan semburan sinar pagi. Ku ingin menyambut hari. Halo semuanya. Dadah dulu. Hai. Kali ini Miss Desi sedang bersama siapa sih ini? Nesya, kelas berapa sayang? Persaudaraan. Iya, di kelasnya Ibu Marota ya? Ya, tadi Nesya lagi apa sih tadi? Habis ngapain tadi? Lihat kelas. Kelas kakak-kakaknya ya? Iya. Keliling-keliling sekolah ya? Iya. Seru tidak? Seru. Capek tidak? Enggak. Enggak, mau lagi? Enggak. Enggak juga. Nanti kita keliling lagi ya. Tadi kemana aja Nesya? Tadi kelas. Terus lihat apa aja? Kantin, Ya. perpustakaan, Ya. aula, Ya. terus ruang kepala sekolah. Ih, keliling-keliling dong. Seru ya? Seru. Oke, hari ini MPLS hari kedua. Seru tidak? Seru. Habis ini mau ngapain? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Belum makan. Berarti kita istirahat dulu ya. Yuk, kita makan dulu yuk. Yuk, istirahat yuk. Dadah dulu sama teman-teman. Bye-bye. Yuk. Mari bersama.
Desi sedang bersama siapa ini? Saya. Yesaya kelas berapa? Fase apa? Fase B. Fase A? Fase A. Namanya apa? Fase A gembira. Yesaya tadi dari mana? Dari keliling kelas. Keliling kelas. Kemana aja sayang? Dari atas, dari bawah. Oh, dari atas, dari bawah, keliling ke kelas-kelas ya, tadi ke kelas kakak-kakaknya ya. Terus kemana lagi? Ke aula, ke perpustakaan ya. Seru nggak hari ini? Seru. Hari ini MPLS hari kedua. Wah, gimana perasaannya ya saya? Bebas. Hah? Bebas. Bebas. Seneng ya? Seru. Seru. Udah nggak sabar mau besok mau belajar. Asik ya ketemu teman-teman ya. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut lagi keliling sekolah. Yuk, yuk, ayo, 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 Menguatkan persaudaraan, tumbuhkan kreativitas dan kegembiraan. Mari bersama terus berjuang, wartakan kebaikan Tuhan. Wartakan kebaikan Tuhan. Hai, halo. Halo kakak-kakak, adik-adik semua. Sekarang Miss Desi sedang bersama adik Iren. Adik Iren kelas berapa? Kelas 1. Namanya fase apa? 1. Ah? Apa? Murah? Murah hati. Kelasnya siapa sih sayang? Kelasnya Miss siapa? Miss Windy. Ya. Iren tadi abis dari mana aja sayang? dari kelas kakak-kakak. Oh, keliling kelas kakak-kakak. Seru enggak hari ini? Seru. Banyak enggak kelasnya? Banyak. Kakak-kakaknya ramah-ramah tidak? Ramah. Baik-baik ya? Iya. Terus tadi pergi kemana aja selain ke kelas-kelas? Ini sama sini. Kesini. Di sini ini namanya Au. Tadi ke perpustakaan tidak? Enggak. Cuman lihat aja ya? Oke, berarti sekarang kita belum ke perpustakaan. Kita ke sana dulu yuk. Ayo. Oh yuk, ajakin adik-adiknya yuk. Yeay. Mentari indah sekali, memancarkan semburan sinar pagi. Ku ingin menyambut hari dengan semangat jiwa besar di hati. Hatiku penuh sukacita, setiap detik mendengar kisah kehidupan. Cerita saling bersaudara, tak terjeda selalu memberi. Halo, anak-anak hebat. Iya. Kali ini Miss Desi sedang bersama dengan Miss Mareta. Miss Mareta ini adalah wali kelas fase Fase A. awal persaudaraan. Sekarang namanya berubah ya, Miss Iya, ya. berubah karena kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kehendaki seperti Ya. Oke, Miss Mareta, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Tanya apa, Miss Desi? Ya, ini kan kita sudah melaksanakan MPLS sampai hari kedua. Iya. Nah, aku mau tanya, ini kira-kira gimana sih Miss Mareta melihat antusiasme anak-anak dalam mengikuti MPLS sampai hari ini? Oke, Miss Desi, yang saya alami MPLS yang kedua ini sangat-sangat anak-anak lebih antusias ya, mengikuti dari awal sampai pulang dengan senang hati, gembira mereka, sangat antusias. Begitu Miss Desi. Oke, jadi anak-anak antusias ya. Betul ya. Nah, kemudian tadi hari ini kegiatannya apa aja sih Miss kalau boleh tahu? Kegiatannya anak-anak masuk kelas, kemudian berbaris di halaman sekolah,
kemudian perkenalan dengan wali kelas semua dari fase A awal sampai fase C akhir, dilanjutkan dengan kegiatan olahraga senam bersama Miss dan Mister semuanya. Kemudian untuk kelas fase awal, fase A awal, dilanjutkan perkenalan dengan kakak kelas, kakak fase ya, kakak kelas fase dari fase A sampai fase C. Ya, masuk kelas per kelas. Keliling ke kelas-kelas kakak-kakaknya ya. Iya, Miss Desi, iya betul. Dan disambut dengan antusias dengan kakak-kakak. Ya, seru sekali. Dengan yel-yel yang sangat menarik di setiap fase berbeda. Iya, setiap fase juga punya yel-yel ya, Miss ya. Seru sekali. Seru pokoknya. Nah, tapi di antara semua keseruan itu ada nggak sih, Miss, ada hambatan nggak, kira-kira apa? Hambatannya anak-anak kelas 1 itu kan udah capek. Tadi keliling berkelas banyak, jadi dia mengeluh, Miss capek, Miss haus, tinggal 1 kelas lagi nak. Oh iya Miss, semangat lagi. Semangat lagi. Setelah itu sampai habis selesai tetap semangat. Gurunya juga semangat. Harus semangat. Oke, Miss, kalau harapannya apa nih untuk anak-anak kita tercinta? Harapannya jelas Miss Desi, anak-anak menjadi anak yang cerdas dan berkarakter yang baik. Itu. Oke, didampingi dengan wali kelas fase A awal ya Miss ya, untuk pertumbuhan karakter anak, untuk mendampingi anak-anak sampai nanti mereka ke fase A lanjut ya Miss ya. Betul Miss Desi. Oke, Miss Mareta, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menyediakan waktu, dan juga tentu saja kita harus tetap semangat ya Miss ya. Harus tetap semangat. Satu kata untuk Fransiskus, Miss. Fransiskus Jaya. Jaya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Persaudaraan, tumbuhkan kreativitas dan kegembiraan. Mari bersama terus berjuang, wartapan kebaikan Tuhan. Mentari indah sekali, memancarkan semburan sinar pagi. Ku ingin menyambut hari dengan semangat jiwa besar di hati. Hatiku penuh sukacita, setiap detik mendengar kisah kehidupan. Cerita saling bersaudara, tak terjeda selalu memberi makna, menguatkan persaudaraan. Halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Miss Desi. Sekarang Miss Desi sedang bersama dengan Suster Paulis. Halo. Apa kabar Suster? Hati berkobar-kobar. Semangat terus ya Suster ya. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan bertanya-tanya sebentar ya Suster ya, minta waktunya untuk bagaimana melihat atau pandangan Suster nih melihat kegiatan MPLS yang sudah kita laksanakan selama 2 hari ini. Suster, bagaimana melihatnya? Baik, terima kasih Miss Desi. Untuk Suster ya, secara pribadi Suster sangat bahagia ya, menyambut sangat sukacita sekali anak-anak ini. Kesan Suster, mereka sangat percaya diri dan diantar oleh orang tua. Itu kami memberi kesempatan 2 hari, memang ya secara kesempatan 2 hari orang tua boleh mengantar. Itu sebagai bentuk bahwa orang tua mendukung anak-anaknya untuk memasuki fase baru dari transisi dari PAUD ke SD. Maka mereka memang masih butuh dan perlu didampingi oleh orang tua. Maka kesan saya, orang tua sangat mendukung ya. Lalu anak-anak dengan dukungan ini merasa percaya diri untuk datang ke sekolah dan mau mengenal lingkungan baru, suasana baru, juga fase baru ya tentunya. Jadi kesan saya sangat mengapresiasi untuk anak-anak kelas 1 baru atau fase A untuk
mereka berani, mereka antusias, mereka menyambut sukacita, bahkan mereka persiapannya sampai bangun Subuh. Ini kan luar biasa kan, malam sudah mau mempersiapkan macam-macamnya, besok mau segera sekolah. Itu kan antusias mereka ya, Miss. Maka saya sangat bangga dan sangat mengapresiasi antusias anak mereka, tidak takut atau tidak ada yang menangis ya. Nah, hari ini aman sampai hari Jadi ini. ya ini luar biasa, anak-anak sangat hebat, luar biasa dan sangat mengesan ya, Miss. Iya, memang peran orang tua juga sangat penting ya, Suster ya. Saya tanya tadi ada juga yang dari Natar, Suster, memang sekolahnya dari sini. Anak kita dari berbagai tempat ya, ada dari Natar, ada dari Kemiling, ada dari sekitar Bandar Lampung, Tanjung Karang, Teluk, banyak ya, macam-macam. Jauh-jauh memilih SD Fransiskus 1. Itulah ya, Miss, kita masih patut bahagia, bangga juga bahwa sekolah kita masih diminati, juga masih diapresiasi oleh orang tua dan mereka mempercayakan putra-putrinya di sekolah kita tercinta ini. Iya. Jadi terima kasih orang tua, Anda orang tua hebat. Dan Anda juga sangat luar biasa mempercayakan putra-putrinya di sekolah SD Fransiskus 1 Tanjung Karang. Iya. Dan Suster, kembali lagi ke masa pengenalan lingkungan sekolah nih. Tujuannya apa sih, Suster, diadakannya MPLS ini dengan tema berprestasi dalam karakter Fransiskus mewujudkan love as pedagogi? Apa nih, Suster? Ya, MPLS memang pertama-tama tujuannya untuk memberi ruang kepada anak-anak yang mengenal lingkungan baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan juga guru-guru baru, teman-teman baru, ya, yang tadi dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, dan juga dari berbagai latar belakang keluarga, dan ya semuanya TK, ya, tentunya dari berbagai macam TK bersatu. Nah itu kita memberi ruang atau kesempatan kepada anak untuk beradaptasi, mengenal lingkungan sekolahnya, orientasi sekolah, lingkungan sekolah seperti hari ini anak-anak keliling kan, jalan-jalan. Nah itu salah satunya yang pertama, tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua dengan tema ini ya, berprestasi dalam karakter Fransiskus mewujudkan love as pedagogi ya. Ya, dalam tahun ini sekolah Fransiskus mengusung memperdalam lagi bahwa pendidikannya adalah didasari oleh kasih. Maka pendidikan berdasarkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman ya, dengan proses pembelajaran yang menggembirakan dan pendekatan yang holistik. Ini yang mau didalami terus oleh sekolah Fransiskus. Nah, tujuannya apa ya? Memang supaya proses pembelajaran itu senantiasa menggembirakan dan kita menerima semua anak-anak dengan hati terbuka, mau mendidik anak-anak juga dengan cinta. Jadi di sini kita sama-sama berproses, baik suster, bapak ibu guru, karyawan-karyawati, para orang tua dan serta para peserta didik tentunya, kita mau sama-sama berproses, belajar, berproses dalam proses pembelajaran itu dengan cinta kasih dan tentunya dengan suasana yang menggembirakan. Miss, kalau kita sudah dengan hati gembira dalam berproses, dalam belajar itu, kita akan juga senantiasa semangat dalam belajar. Pembelajaran yang sulit jadi terasa bisa gitu ya. Anak-anak jadi merasa, oh ternyata ini toh belajarnya, oh ternyata begini. Adapun mengalami tantangan dan kesulitan, mereka antusias, masih mau berjiwa besar, masih mau berjuang dan masih mau terus berproses. Begitu Miss harapannya. Jadi memang kita pertama-tama dasarnya adalah pendidikan yang berlandaskan cinta kasih penuh kerahiman. Cinta kasih Allah yang penuh kerahiman dengan proses pembelajaran yang menggembirakan dan pendekatan yang holistik. Artinya menyeluruh, menyentuh anak dari berbagai sisi. Ya, jadi harapannya kita menjadi pendidik dan ini sekolah menjadi tempat untuk proses belajar, baik itu akademik maupun non-akademik, dan juga karakternya, juga keterampilan-keterampilan serta bakat minat anak itu semuanya dapat tersentuh dan terasah. Begitu. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Suster Paulis. Ya, ini ada harapan lagi besar, harapan besar untuk jangka panjangnya apa nih Suster kalau boleh tahu? Ya, harapan kami ya, harapan kita semua lah ya, tentunya sebagai pendidik di sini, kita mendidik generasi bangsa itu tidak hanya pandai secara
kognisi, tapi kita mau juga membentuk karakter anak-anak kita. Baik pendidiknya, tenaga pendidikannya maupun peserta didiknya, orang tuanya juga kita sama-sama mau memperjuangkan ini. Memperjuangkan nilai-nilai yang lebih luhur, ya. Tidak hanya secara kognisi, tetapi kita perlu imbangi dengan karakter yang baik. Jadi harapannya lulusan dari SD Fransiskus 1 ke depan itu memiliki juga ya cerdas, ya, terutama memiliki landasan pertama cinta kasih, lalu juga cerdas, dia menjadi pribadi yang jujur, juga bertoleransi kepada siapapun, ya, lalu juga disiplin. Nilai-nilai ini yang diturunkan oleh semangat Mother Anselma dan juga Bapak Fransiskus. Ini yang diharapkan lulusan dari sekolah Fransiskus. Tentunya dengan dipadukan juga dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seiring kita bergerak berjalan bersama juga dengan kementerian, ya, pusat pendidikan. Tentunya seperti itu. Jadi harapannya memang seperti ini, ya, lulusan SD Fransiskus 1 itu memiliki karakter-karakter yang kita tanamkan sejak awal. Karena apa? Harapan kita lagi ke depan anak-anak kita ini juga menjadi garam di tengah masyarakat. Ya, mereka juga dapat bermanfaat, dapat berguna, dapat berarti di tengah masyarakat lingkungan mereka lah, ya, di dunia kerja mereka, di lingkungan sekitar mereka. Ya, seperti itu harapan jangka panjangnya. Jadi tetap bahwa anak-anak lulusan Fransiskus dapat bermanfaat, berguna, juga baik punya iman yang mendalam kepada Tuhan, lalu juga ya untuk negara, ya, untuk bangsa kita, dan juga untuk lingkungan di sekitar mereka. Harapannya itu yang jangka panjangnya, mereka menjadi pribadi yang terus bernilai, bermanfaat, berguna, dan juga memiliki iman yang mendalam. Punya jiwa besar untuk menghadapi segala tantangan, karena ke depan juga dunia tantangan ini tidak mudah. Maka itu. Ya, terima kasih Suster, luar biasa sekali. Ini tidak cuman motivasi untuk adik-adik di rumah, tapi untuk tenaga pendidik juga. Itu sangat penting. Terima kasih Suster, semoga kita bisa membangun sekolah ini dan juga bersama-sama membimbing anak-anak dan juga kerjasama dan juga bimbingannya Suster. Terima kasih. Kita terus harus bersinergi, ya, baik dari sekolah, orang tua, juga dengan anak-anak semuanya, para pendidik, tenaga pendidik. Ini pertama adalah sikap kita untuk selalu bersinergi dan bekerja sama. Jadi mari kita terus berjalan bersama untuk mencerdaskan anak-anak kita, baik itu secara kognisi, kepribadian, karakternya, maupun segala keterampilan mereka. Gitu. Siap. Satu kata untuk sekolah tercinta kita SD Fransiskus 1 Tanjung Karang, Suster. Sekolah kita terus bersemangat dalam mendidik generasi bangsa dengan semangat jiwa besar. Terima kasih. Salam Pancasila, salam Fransiskus, berjiwa besar. Ku ingin menyambut hari dengan semangat jiwa besar di hati. Hatiku penuh sukacita, setiap detik mendengar kisah kehidupan. Cerita saling bersaudara, tak terjeda, selalu memberi makna, menguatkan persaudaraan, tumbuhkan kreativitas dan kegembiraan. Mari bersama terus berjuang, wartapan kebaikan Tuhan. Mentari indah sekali, Nah, anak-anak sekalian, itu tadi keseruan dari MPLS hari kedua di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang. Bagaimana? Seru ya? Nah, anak-anak semua, tetap stay tune di channel YouTube
YouTube SD Fransiskus 1 Tanjung Karang, karena akan ada kegiatan atau aktivitas yang Bapak Ibu guru lakukan dan juga kakak-kakak dan juga adik-adik di SD Fransiskus yang akan kami share dan juga kami upload di channel YouTube SD Fransiskus 1. Oke, anak-anak sekalian, sampai memasuki tahun ajaran baru, tetap semangat, belajar, jaga kesehatan, dan juga salam Pancasila, salam Fransiskus, berjiwa besar. Bye-bye.